Di ujung desa kecil yang terletak di pinggiran hutan kapur, ada cerita yang diceritakan turun-temurun tentang kuntilanak. Hutan itu sendiri dikenal angker dan jarang didatangi penduduk, kecuali untuk keperluan mendesak. Bahkan para pemburu yang paling berani pun enggan masuk terlalu dalam. Suatu malam, Indra, seorang pemuda desa yang suka tantangan, memutuskan untuk membuktikan bahwa cerita tentang kuntilanak hanyalah mitos belaka. Dia yakin bahwa hutan kapur tidak sangker yang orang-orang katakan. Dengan senter di tangannya dan parang di pinggangnya, dia mulai berjalan memasuki hutan, meskipun malam telah larut. Saat memasuki hutan, Indra merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Meskipun malam itu cuaca cerah dan hangat di desa, dia mendengar suara-suara aneh, seperti angin yang mengalir melalui pepohonan dengan desiran yang menyerupai bisikan. Tapi Indra mengabaikan semuanya. Terus maju dengan penuh keyakinan. Namun, semakin jauh dia masuk ke dalam hutan, semakin dia merasa tidak nyaman. Suara-suara bisikan itu menjadi lebih jelas, dan dia mulai melihat bayangan-bayangan bergerak di antara pepohonan. Dia meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah bayangan dan suara angin, tapi hatinya mulai terasa berat. Akhirnya, Indra sampai di sebuah tempat terbuka di tengah hutan. Di sana, ia melihat sebuah pohon besar dengan ranting-ranting yang menjuntai ke tanah, menyerupai jubah yang panjang. Saat ia mendekat, tiba-tiba suara tawa melengking terdengar, menghentikan langkahnya. Tawa itu dingin, penuh kebencian, dan bergema di seluruh hutan. Indra mengarahkan senternya ke arah suara itu, dan di sana, di antara ranting-ranting pohon, dia melihat sosok wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Bajunya putih, tapi compang-camping, dan kulitnya pucat seperti mayat. Itu adalah kuntilanak. Kuntilanak itu perlahan mengangkat kepalanya, menatap langsung ke arah Indra, dengan mata merah menyala. Senyumnya menyeringai lebar, memamerkan gigi-gigi tajamnya. Indra merasakan tubuhnya membeku, karena rasa takut yang tiba-tiba melanda. Dia mencoba berlari, tapi kakinya seolah terpaku di tanah. Kuntilanak itu mulai mendekat dengan langkah-langkah ringan, hampir seperti melayang di udara. Setiap langkahnya membawa hawa dingin yang semakin intens. Indra tahu bahwa dia harus melarikan diri, tapi tubuhnya tidak mau bergerak. Suara tawa kuntilanak semakin keras, seakan-akan seluruh hutan tertawa bersama-sama. Saat kuntilanak semakin dekat, Indra merasakan napas dinginnya di wajahnya. Dia akhirnya berhasil menggerakkan tubuhnya, berbalik, dan berlari secepat yang dia bisa. Tapi setiap langkah terasa berat, seolah-olah hutan itu sendiri mencoba menahannya. Dia terus berlari, tidak peduli ke arah mana, hanya ingin keluar dari hutan itu. Namun, suara tawa dan bisikan kuntilanak terus mengikutinya, seolah-olah ada banyak dari mereka, bukan hanya satu. Saat dia akhirnya melihat cahaya desa di kejauhan, Indra merasa seluruh tubuhnya gemetar. Indra berhasil keluar dari hutan dan kembali ke desa, tapi dia tidak pernah lagi berbicara tentang malam itu. Dia tidak pernah kembali ke hutan kapur, dan setiap kali orang bertanya, dia hanya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak boleh diganggu di sana. Cerita tentang kuntilanak di hutan kapur menjadi semakin nyata bagi penduduk desa, dan sejak malam itu, tidak ada yang berani mendekati hutan lagi. Setelah matahari terbenam, mereka tahu bahwa kuntilanak selalu mengintai, menunggu jiwa-jiwa yang berani untuk tersesat di dalam wilayahnya. Indra kembali ke desa dalam keadaan terguncang, meski ia mencoba menyembunyikan ketakutannya. Wajahnya yang pucat dan gemetar membuat semua orang tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Dia mengunci diri di rumahnya, menutup semua jendela dan pintu dengan rapat, dan menolak untuk berbicara dengan siapapun. Desas-desus pun menyebar cepat di desa. Cerita tentang kuntilanak menjadi lebih menakutkan daripada sebelumnya, dan penduduk desa mulai menceritakan kisah-kisah lama yang telah lama terlupakan. Mereka berbicara tentang arwah wanita yang meninggal secara tragis, yang berkeliaran di hutan mencari balas dendam. Beberapa bahkan mengatakan bahwa kuntilanak adalah roh seorang wanita yang mati ketika sedang mengandung, dan kini ia memburu siapapun yang berani memasuki wilayahnya. Namun, ada satu orang yang tidak percaya dengan cerita-cerita itu. Dia adalah Yuni, seorang teman dekat Indra. Yuni adalah wanita yang berani dan cerdas, dan dia tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Indra yang membuatnya begitu ketakutan. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di hutan kapur malam itu.
Meskipun Indra menolak untuk berbicara, Yuni tidak mau menyerah. Dia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Malam berikutnya, dia diam-diam menyelinap keluar dari rumah dan berjalan menuju hutan kapur, membawa senter dan pisau sebagai perlindungan. Dia tahu itu berbahaya, tapi dia ingin tahu apa yang membuat Indra begitu ketakutan. Saat memasuki hutan, Yuni merasakan hawa dingin yang sama seperti yang dirasakan Indra, namun dia tidak gentar. Dia terus berjalan, mengikuti jejak langkah yang samar di tanah. Saat dia semakin dalam, suara bisikan mulai terdengar, seperti seseorang berbicara tepat di telinganya. Tapi Yuni tetap tenang, berusaha untuk tidak terpengaruh. Dia sampai di tempat terbuka di tengah hutan, tempat di mana Indra melihat kuntilanak. Di sana, dia melihat pohon besar dengan ranting-ranting yang menjuntai ke tanah. Hatinya berdebar, tetapi dia tidak melihat tanda-tanda adanya makhluk supernatural. Dia mendekati pohon itu, memeriksa sekelilingnya, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, ketika dia mulai berbalik, suara tawa melengking terdengar, membuat Yuni terkejut. Dia menoleh dan melihat sosok wanita dengan rambut panjang dan gaun putih compang-camping berdiri di antara pohon-pohon. Kuntilanak itu menatapnya dengan mata merah menyala, senyumnya menyeramkan. Yuni berani, tetapi dia juga manusia. Rasa takut menyelimuti dirinya, tapi dia mencoba tetap tenang. "Siapa kamu?" tanya Yuni, suaranya gemetar. Kuntilanak itu tidak menjawab, sebaliknya, ia mulai bergerak mendekat, melayang dengan lembut di atas tanah. Setiap langkahnya membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Yuni tahu dia harus berlari, tetapi dia juga ingin tahu lebih banyak. Dia mengarahkan senter ke wajah kuntilanak, berharap bisa melihat lebih jelas. Namun, seketika, senter Yuni mati. Kegelapan menelan sekelilingnya, dan suara tawa semakin keras. Kuntilanak semakin dekat, dan Yuni merasakan hawa dingin yang membuat kulitnya merinding. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Yuni berbalik dan mulai berlari. Namun, kali ini, dia tersesat. Hutan kapur terasa seperti labirin yang tak berujung, dan suara tawa serta bisikan mengikuti setiap langkahnya. Yuni tahu bahwa dia harus keluar dari hutan secepat mungkin, tetapi arah manapun yang dia pilih selalu membawa kembali ke pohon besar itu. Ketika Yuni akhirnya menemukan jalan keluar, dia hampir tidak bisa bernapas karena ketakutan. Dia tahu bahwa dia baru saja lolos dari bahaya besar, tetapi pertanyaan tentang kuntilanak dan asal-usulnya masih menghantui pikirannya, dan dia tahu bahwa untuk mendapatkan jawaban, dia mungkin harus kembali ke hutan itu. Meskipun ketakutannya sangat besar, Yuni berhasil kembali ke desa dengan selamat. Tetapi ketakutan yang dialaminya di hutan kapur malam itu meninggalkan bekas yang mendalam. Dia mengunci dirinya di rumah selama beberapa hari, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa kuntilanak itu tampaknya melindungi pohon besar di tengah hutan. Sementara itu, desas-desus tentang penampakan kuntilanak mulai menyebar lebih luas. Beberapa penduduk desa mengklaim mendengar suara tawa melengking di malam hari, sementara yang lain melihat bayangan putih melayang di sekitar hutan kapur. Rasa takut merayap di desa, dan banyak yang memilih untuk tetap berada di dalam rumah setelah matahari terbenam. Yuni tahu bahwa dia tidak bisa terus bersembunyi. Dia harus mencari tahu kebenaran tentang kuntilanak dan mengapa dia begitu terikat pada hutan kapur. Untuk itu, dia memutuskan untuk mengunjungi seorang dukun tua bernama Maksuri, yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib dan misteri lokal. Maksuri tinggal di pinggiran desa, di sebuah rumah sederhana yang dikelilingi oleh tanaman obat. Ketika Yuni tiba, Maksuri sudah menunggunya, seolah-olah dia tahu bahwa Yuni akan datang. "Aku tahu apa yang kau cari, Nak," katanya dengan suara serak. "Kau ingin tahu tentang kuntilanak di hutan kapur, bukan?" Yuni mengangguk, mencoba menenangkan hatinya yang berdebar. Maksuri mengajak Yuni duduk di ruang tamunya yang dipenuhi dengan aroma dupa dan ramuan herbal. Kuntilanak itu dulunya seorang wanita yang tinggal di desa ini bertahun-tahun yang lalu, kata Maksuri. Dia meninggal dalam keadaan tragis, dan arwahnya tidak pernah menemukan kedamaian. Yuni merasa semakin penasaran. Apa yang terjadi padanya? Mengapa dia gentayangan di hutan kapur? Tanyanya. Maksuri menghela napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Wanita itu, namanya Laras, meninggal saat melahirkan.
Namun, kematiannya tidak alami. Dia dibunuh oleh seseorang yang ingin mengambil bayinya untuk tujuan jahat. Bayinya juga hilang tanpa jejak, dan sejak itu, larwah laras berkeliaran di hutan mencari anaknya. Yuni merasa iba mendengar kisah tragis itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa menghentikan kuntilanak itu? Tanyanya. Maksuri menjelaskan bahwa untuk menghentikan kuntilanak, mereka harus menemukan tempat di mana bayi itu disembunyikan dan memberi arwah laras kesempatan untuk beristirahat dalam damai. Kita harus kembali ke hutan kapur dan mencari petunjuk tentang di mana bayinya disembunyikan, kata Maksuri. Kita harus mengembalikan bayi itu kepada ibunya. Yuni tahu bahwa ini adalah misi yang berbahaya, tetapi dia merasa terdorong untuk membantu arwah laras menemukan kedamaian. Bersama dengan Maksuri, dia mempersiapkan perlengkapan untuk perjalanan ke hutan kapur, termasuk berbagai jimat perlindungan dan ramuan khusus yang dibuat oleh Maksuri. Malam berikutnya, Yuni dan Maksuri memasuki hutan kapur dengan hati-hati. Suara bisikan dan tawa yang menakutkan segera terdengar di sekitar mereka. Tetapi Maksuri tampak tenang. Dia mengarahkan Yuni untuk mengikuti jejak samar yang mengarah ke pohon besar di tengah hutan. Sesampainya di pohon itu, Maksuri meminta Yuni untuk mencari tanda-tanda yang mungkin menunjukkan tempat bayi laras disembunyikan. Sementara itu, Maksuri membakar dupa dan mengucapkan mantra untuk menenangkan arwah kuntilanak. Yuni menemukan sebuah batu besar di dekat pohon yang tampak aneh. Dia mulai menggali di sekitarnya, dan tak lama kemudian, dia menemukan sebuah kotak kayu yang terkubur di bawah tanah. Di dalam kotak itu, terdapat pakaian bayi yang sudah lapuk dan sebuah cincin kecil yang tampaknya milik laras. Saat mereka membuka kotak itu, suara tawa kuntilanak tiba-tiba berhenti. Hawa dingin di hutan mulai memudar, dan Maksuri mengucapkan doa untuk arwah laras, memintanya untuk beristirahat dalam damai. Tiba-tiba, bayangan putih muncul di dekat mereka. Itu adalah kuntilanak, tapi kali ini, dia tidak tampak menakutkan. Wajahnya yang biasanya mengerikan kini terlihat tenang, dan matanya yang merah menyala berubah menjadi biru lembut. Kuntilanak itu menatap Yuni dan Maksuri dengan rasa terima kasih, sebelum akhirnya menghilang menjadi kabut. Yuni dan Maksuri kembali ke desa dengan perasaan lega. Mereka telah membantu arwah laras menemukan kedamaian, dan sejak malam itu, hutan kapur menjadi tempat yang lebih tenang. Penduduk desa tidak lagi mendengar suara tawa atau bisikan mengerikan, dan perlahan-lahan, mereka kembali berani mendekati hutan. Namun, Yuni tidak akan pernah melupakan pengalaman mengerikan yang dia alami di hutan kapur. Dia tahu bahwa meskipun misteri kuntilanak telah terpecahkan, masih banyak rahasia lain di dunia ini yang belum terungkap, dan dia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Hari-hari berlalu, dan desa mulai kembali tenang setelah insiden di hutan kapur. Namun, Yuni tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang tersisa dari kejadian itu. Meskipun arwah laras telah menemukan kedamaian, dia merasa ada misteri lain yang masih tersembunyi di hutan tersebut. Suatu malam, ketika desa tertidur, Yuni terbangun oleh suara yang familiar. Itu adalah suara bisikan yang samar, datang dari arah hutan kapur. Rasa penasaran yang kuat membawanya keluar dari rumah dan berjalan menuju hutan. Meskipun dia tahu bahwa kembali ke hutan berarti menghadapi bahaya, Yuni tidak bisa mengabaikan panggilan itu. Saat memasuki hutan, hawa dingin kembali menyelimutinya. Namun, bisikan kali ini berbeda, lebih lembut, seolah-olah memanggilnya dengan rasa putus asa. Yuni mengikuti suara itu sampai dia menemukan diri berada di tempat terbuka, di dekat pohon besar yang menjadi pusat kejadian sebelumnya. Di sana, ia menemukan tanda-tanda yang aneh. Tanah di sekitar pohon terlihat tergali, seolah-olah seseorang atau sesuatu telah menggali di malam hari. Yuni merasakan getaran yang tidak biasa di udara, seolah hutan itu sendiri sedang gelisah. Dia mulai menggali lebih dalam di sekitar pohon, berharap menemukan jawaban atas tanda-tanda aneh ini. Tiba-tiba, dia menemukan sebuah kain yang terikat pada akar pohon. Kain itu tampaknya sangat tua, dan ketika dia menariknya keluar, dia menemukan sebuah gulungan tulisan yang telah usang oleh waktu.
Yuni membuka gulungan itu dengan hati-hati dan membaca tulisan yang samar. Itu adalah surat dari Laras, ditulis sebelum kematiannya. Dalam surat itu, Laras menceritakan tentang seseorang yang mencelakakan keluarganya dan mengambil bayinya. Dia menulis bahwa kejahatan itu dilakukan oleh seorang dukun hitam yang tinggal di desa yang sama, yang ingin menggunakan bayi itu untuk ritual gelap. Yuni merasa ngeri membaca surat itu. Dia menyadari bahwa meskipun arwah Laras telah menemukan kedamaian, bahaya lain mungkin masih mengintai di desa. Dukun hitam yang disebutkan dalam surat itu mungkin masih aktif, dan jika demikian, penduduk desa berada dalam bahaya besar. Dia segera kembali ke desa dan menemui Maksuri, menunjukkan surat itu padanya. Maksuri membaca surat itu dengan cermat. Wajahnya berubah menjadi serius. Jika apa yang ditulis Laras benar, maka kita harus menemukan dukun hitam itu dan menghentikannya sebelum terlambat, katanya. Mereka mulai menyelidiki desa, mencari petunjuk tentang siapa yang mungkin menjadi dukun hitam yang disebutkan dalam surat. Mereka mengajukan pertanyaan kepada penduduk desa yang lebih tua, mencoba mencari tahu tentang kejadian di masa lalu yang mungkin berhubungan dengan cerita Laras. Satu demi satu, mereka menemukan jejak yang mengarah ke seorang lelaki tua bernama Pak Usman, yang dikenal sebagai ahli ramuan dan obat-obatan tradisional. Pak Usman tinggal di luar desa, jauh dari pemukiman utama, dan jarang berinteraksi dengan penduduk desa lainnya. Maksuri dan Yuni memutuskan untuk mengunjungi rumah Pak Usman untuk mendapatkan jawaban. Mereka datang pada sore hari, ketika matahari mulai terbenam, dan suasana di sekitar rumahnya terasa sunyi dan mencekam. Pak Usman menyambut mereka dengan senyum ramah. Tetapi Yuni merasakan ketegangan yang tidak biasa di udara. Pak Usman, kata Maksuri, kami ingin bertanya tentang kejadian lama yang mungkin Anda ketahui. Ada sesuatu yang kami temukan di hutan kapur yang mengarah kepada Anda. Pak Usman terlihat terkejut sejenak, tetapi dengan cepat menguasai dirinya. Tentu saja, silakan. Mari kita bicara, katanya dengan suara yang tenang. Tetapi mata Yuni menangkap kilasan kekhawatiran di wajahnya. Maksuri dan Yuni mulai mengajukan pertanyaan tentang Laras, kejadian di masa lalu, dan aktivitas dukun hitam di desa. Pak Usman menjawab dengan hati-hati, tetapi Yuni bisa merasakan bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Setelah beberapa pertanyaan, Pak Usman mulai tampak gelisah. Ketika Maksuri mulai membahas tentang bayi yang hilang dan ritual gelap, Pak Usman tiba-tiba berdiri dan mengklaim bahwa dia memiliki urusan mendesak. Maaf, saya harus pergi, katanya, segera menuju pintu keluar. Yuni tahu mereka harus bertindak cepat. Dia segera mengikuti Pak Usman, sementara Maksuri mengeluarkan jimat perlindungan dan mantra untuk mencegah bahaya. Pak Usman mencoba melarikan diri ke arah hutan, tetapi Yuni berhasil mengejarnya. Pak Usman berbalik dan menghadapi Yuni dengan ekspresi marah. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, teriaknya. Aku hanya ingin melanjutkan apa yang sudah dimulai. Yuni tahu bahwa dukun hitam ini berbahaya, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan kejahatan ini berlanjut. Dengan keberanian yang tak terduga, dia berdiri teguh dan menantang Pak Usman, memastikan bahwa kebenaran akan terungkap dan kejahatan dihentikan. Pertarungan di hutan kapur dimulai, dan malam itu akan menentukan nasib desa, serta jiwa-jiwa yang terjebak dalam kegelapan. Di tengah kebingungan, Yuni mencoba tetap tenang. Dia mengingat apa yang diajarkan oleh Maksuri tentang menghadapi kekuatan gaib. Tetap fokus dan jangan biarkan rasa takut menguasai. Dia mengambil jimat perlindungan yang diberikan oleh Maksuri dan menggenggamnya erat, berharap itu akan melindunginya dari pengaruh jahat. Namun, kabut hitam mulai bergerak, seolah-olah memiliki kehidupan sendiri. Bayangan-bayangan muncul dari dalam kabut, membentuk sosok yang mengerikan. Yuni mendengar bisikan dan tawa yang mengerikan, sama seperti yang dia dengar saat pertama kali bertemu dengan kuntilanak. Namun, kali ini, bisikan itu lebih intens, lebih menyeramkan. Pak Usman muncul kembali dari balik kabut, matanya bersinar dengan warna merah. Kamu seharusnya tidak ikut campur, Yuni, katanya dengan suara yang hampir seperti desisan ular. Kamu tidak tahu apa yang aku korbankan untuk mendapatkan kekuatan ini, kekuatan yang bisa mengubah segalanya. Yuni menegakkan diri, meskipun tubuhnya gemetar. Apa yang kamu lakukan adalah salah. Kamu membahayakan orang-orang di desa, dan kamu mencelakakan Laras serta bayinya. Aku tidak bisa membiarkanmu terus seperti ini.
teriaknya dengan suara yang penuh keberanian. Pak Usman tertawa, tetapi tawa itu terdengar penuh kebencian dan kegilaan. Kamu terlalu naif, Yuni, dunia ini kejam, dan hanya yang kuat yang bisa bertahan. Aku hanya menggunakan apa yang aku miliki untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Yuni merasakan kabut hitam mulai merayap ke arahnya, tetapi dia tidak mundur. Dia mengingat apa yang Maksuri katakan tentang kebaikan dan keberanian. Dia tahu bahwa dia harus menjaga keyakinannya tetap kuat dan tidak membiarkan Pak Usman mempengaruhinya dengan ketakutan. Di saat yang bersamaan, Maksuri muncul dari balik pohon, membawa cahaya terang dari obor yang dia bawa. Cahaya itu menembus kabut hitam, menyebabkan bayangan-bayangan menyeramkan menghilang. Pak Usman, ini sudah berakhir, teriaknya, memegang obor tinggi-tinggi. Pak Usman terkejut oleh kehadiran Maksuri dan cahaya terang. Dia mundur beberapa langkah, mencoba menghindari cahaya yang menyilaukan. Kamu tidak akan bisa menghentikanku, Suri. Kekuatan ini sudah menjadi bagian dari diriku, katanya dengan amarah. Maksuri tidak gentar. Kekuatanmu berasal dari kegelapan, Usman, dan kegelapan tidak akan pernah menang melawan cahaya. Kamu harus berhenti sebelum kamu menghancurkan dirimu sendiri dan orang lain, jawabnya tegas. Pak Usman tampak ragu sejenak, tetapi amarahnya lebih besar daripada keraguannya. Dia mengangkat tangannya dan mencoba memanggil lebih banyak kabut hitam untuk menyerang Yuni dan Maksuri. Namun, cahaya dari obor Maksuri mulai memudar, menunjukkan bahwa dia tidak bisa menahan serangan itu selamanya. Yuni tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu. Dengan keberanian yang muncul dari tekad untuk melindungi desanya, dia maju ke depan, mendekati Pak Usman dengan jimat perlindungan di tangannya. Dia berteriak, memanggil nama Laras, dan meminta bantuannya untuk melawan kegelapan. Tiba-tiba, suasana berubah. Kabut hitam mulai menghilang, dan suara bisikan serta tawa mengerikan memudar. Sosok Laras muncul di dekat Yuni, mengulurkan tangan seolah ingin melindunginya. Cahaya lembut muncul dari sosok Laras, melawan kegelapan yang diciptakan oleh Pak Usman. Pak Usman terlihat ketakutan, matanya melebar melihat sosok Laras yang bercahaya. Tidak, ini tidak mungkin. Kamu seharusnya tidak ada di sini, teriaknya dengan panik. Laras menatap Pak Usman dengan penuh ketenangan, seolah ingin mengatakan bahwa waktunya telah tiba untuk menghadapi akibat dari perbuatannya. Yuni merasakan kekuatan yang mengalir dari sosok Laras, dan dia tahu bahwa kegelapan Pak Usman tidak bisa mengalahkan cahaya kebenaran. Pak Usman berusaha melarikan diri, tetapi cahaya dari Laras semakin terang, mengelilinginya dan mencegahnya untuk melarikan diri. Maksuri memanfaatkan momen ini untuk membaca mantra penutup, memastikan bahwa kekuatan Pak Usman dihapuskan dan kegelapan yang dia ciptakan hilang selamanya. Saat cahaya Laras memudar, Yuni merasakan beban yang hilang dari hatinya. Arwah Laras akhirnya menemukan kedamaian, dan desa terbebas dari ancaman kegelapan yang diciptakan oleh Pak Usman. Maksuri dan Yuni kembali ke desa dengan perasaan lega, tahu bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang benar. Desa kembali normal, tetapi cerita tentang malam di hutan kapur akan terus diceritakan selama bertahun-tahun. Yuni dan Maksuri menjadi pahlawan lokal, dihormati karena keberanian mereka dalam menghadapi kegelapan dan membawa cahaya kembali ke desa. Mereka tahu bahwa selalu ada risiko saat berhadapan dengan hal-hal gaib, tetapi selama ada keberanian dan keyakinan, kebenaran akan selalu menang. Bisa mulai pulih dari ancaman Pak Usman dan kegelapan yang ia ciptakan. Namun, Yuni merasa bahwa perjalanan belum selesai. Meskipun Laras telah menemukan kedamaian, ada pertanyaan yang masih belum terjawab. Bagaimana Pak Usman bisa mendapatkan kekuatan gelapnya? Apakah ada orang lain yang terlibat? Yuni menghabiskan hari-hari berikutnya dengan Maksuri, mempelajari tentang dunia gaib dan cara-cara untuk melindungi desa dari ancaman serupa. Maksuri, meskipun sudah tua, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang roh, arwah, dan kekuatan gaib. Dia mengajarkan Yuni tentang berbagai jimat, mantra, dan ramuan yang dapat digunakan untuk menjaga keselamatan desa. Pada malam hari, Yuni sering merenung di luar rumahnya, mendengarkan suara-suara malam, dan memastikan tidak ada tanda-tanda aneh. Satu malam, ketika dia sedang duduk di beranda, dia melihat sesuatu yang mengejutkan di kejauhan di pinggiran hutan kapur.
ada cahaya redup yang bergerak di antara pepohonan. Cahaya itu tampak tidak wajar, seperti obor yang melayang di udara tanpa ada yang memegangnya. Yuni segera memberitahu Maksuri tentang penampakan itu, dan mereka berdua memutuskan untuk menyelidikinya. Mereka membawa obor dan jimat perlindungan, bersiap menghadapi apapun yang mereka temui. Saat mereka mendekati tempat di mana cahaya itu terlihat, suasana di sekitar mereka menjadi sunyi. Tidak ada suara burung atau serangga, hanya keheningan yang mencekam. Ketika mereka mencapai lokasi, mereka menemukan sebuah ritual yang sedang berlangsung. Seorang pria berdiri di tengah lingkaran batu, mengucapkan mantra dengan suara yang mendalam di tangannya. Dia memegang tongkat dengan simbol yang aneh. Cahaya yang dilihat Yuni berasal dari obor yang ditancapkan di sekitar lingkaran. Maksuri menarik Yuni ke tempat yang tersembunyi, mengamati ritual dengan hati-hati. Pria itu terus mengucapkan mantra, sementara angin di sekelilingnya mulai berputar dengan cepat. Maksuri mengenali tanda-tanda bahaya dan tahu bahwa ritual ini tidak bisa dibiarkan berlanjut. Kita harus menghentikannya, bisik Maksuri. Kalau dia berhasil, desa ini bisa dalam bahaya besar. Yuni setuju, tetapi mereka harus bertindak dengan hati-hati. Jika mereka menyerang terlalu cepat, pria itu mungkin akan menggunakan kekuatannya untuk melawan. Maksuri memberikan jimat kepada Yuni dan memberitahunya untuk tetap dekat. Mereka mendekati lingkaran batu dengan hati-hati, mencari celah untuk mengganggu ritual tanpa menimbulkan terlalu banyak perhatian. Namun, ketika mereka semakin dekat, pria itu tiba-tiba berhenti mengucapkan mantra dan berbalik menghadap mereka. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanya pria itu dengan suara yang tajam. "Ini bukan tempat untuk kalian." Maksuri berdiri tegak, menunjukkan keberanian yang luar biasa. "Kami tidak akan membiarkanmu membawa kegelapan ke desa kami," katanya tegas. "Apapun yang kamu rencanakan, kami akan menghentikanmu." Pria itu tersenyum dingin. "Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi," katanya. "Kekuatan ini bukan untuk orang lemah seperti kalian. Ini adalah kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang bersedia melakukan apapun untuk mendapatkannya." Yuni merasa ketegangan meningkat, dan angin di sekitar mereka mulai berputar lebih cepat. Lingkaran batu mulai bersinar dengan cahaya merah, menunjukkan bahwa ritual sedang menuju ke puncaknya. Mereka tidak punya banyak waktu. Maksuri mengarahkan obornya ke lingkaran batu, mencoba mengganggu energi yang mengalir di sana. Namun, pria itu mengangkat tangannya, mengirimkan gelombang energi yang kuat ke arah mereka. Yuni merasakan ledakan yang membuatnya terjatuh. Tetapi dia segera bangkit dan kembali ke sisi Maksuri. Maksuri mulai mengucapkan mantra dengan suara yang lebih keras, mencoba menyaingi kekuatan pria itu. Yuni mengikuti, memegang jimatnya dan fokus pada cahaya yang berasal dari laras. Sebelumnya, dia tahu bahwa mereka tidak bisa menyerah, tidak ketika desa mereka berada dalam bahaya. Pria itu tertawa, tetapi tawanya penuh dengan kepanikan. Dia tahu bahwa mereka adalah ancaman nyata bagi rencananya. Dia mencoba memanggil lebih banyak energi dari lingkaran batu, tetapi Maksuri dan Yuni tidak menyerah. Mereka terus maju, mengucapkan mantra dan memegang obor untuk menghancurkan ritual gelap itu. Akhirnya, angin mulai mereda, dan cahaya merah di lingkaran batu memudar. Pria itu terlihat kelelahan, wajahnya penuh keringat dan ketakutan. Dia tahu bahwa kekuatannya telah melemah, dan ritualnya telah digagalkan. Yuni dan Maksuri maju ke depan, memastikan bahwa lingkaran batu tidak lagi memiliki kekuatan. Mereka mengamankan pria itu, dan membawa kembali ke desa untuk dihadapkan kepada para tetua desa dan pihak berwenang. Pria itu akhirnya mengakui bahwa dia adalah murid Pak Usman, dan dia berusaha melanjutkan ritual gelap yang pernah dilakukan gurunya. Dengan pengakuan pria itu, desa bisa merasa aman kembali. Yuni dan Maksuri dihormati karena keberanian dan tekad mereka untuk melindungi desa dari kekuatan jahat. Namun, mereka tahu bahwa ancaman masih bisa datang kapan saja. Mereka tetap waspada, memastikan bahwa kegelapan tidak akan pernah lagi merayap ke desa mereka. Sejak saat itu, Yuni terus belajar dari Maksuri, memahami lebih dalam tentang dunia gaib dan cara melindungi desanya. Dia tahu bahwa dia harus siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, karena kegelapan tidak akan pernah berhenti mencari celah. Tetapi dengan cahaya, kebenaran dan keberanian, Yuni tahu bahwa dia dapat mengatasi segala ancaman yang datang. Setelah mengamankan murid Pak Usman, desa kembali tenang.
dan Yune serta Matsuri dihormati oleh penduduk. Namun, Yuni merasa bahwa mereka baru mengungkap sebagian kecil dari ancaman yang sebenarnya. Lingkaran batu, ritual gelap, dan murid Pak Usman menunjukkan bahwa ada kekuatan yang lebih besar dan lebih gelap yang mengintai di balik peristiwa-peristiwa ini. Pada suatu malam, Yuni mendengar suara-suara aneh di luar rumahnya. Meskipun sudah larut, dia keluar untuk melihat apa yang terjadi. Suara itu datang dari arah hutan kapur, lebih dalam dari sebelumnya. Yuni merasa bahwa ini bukan hanya suara angin atau binatang malam, ada semacam bisikan yang berulang-ulang, seperti panggilan yang memikat. Dia segera pergi ke rumah Matsuri, yang tampaknya sudah menunggunya. "Aku tahu suara itu," kata Matsuri dengan nada serius. "Itu adalah panggilan dari alam lain, sesuatu yang berusaha masuk ke dunia kita. Kita harus pergi ke hutan dan melihat apa yang terjadi." Yuni dan Matsuri bersiap dengan perlengkapan mereka, termasuk jimat perlindungan, obor, dan ramuan khusus yang dapat menangkal kekuatan gelap. Mereka berjalan memasuki hutan kapur, mengikuti suara yang semakin jelas seiring mereka melangkah lebih dalam. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah jalan setapak yang sebelumnya tidak pernah mereka lihat. Jalan itu tampak baru dibuat, dan jejak kaki menunjukkan bahwa seseorang baru saja melewati sana. Suara bisikan menjadi lebih keras, dan hawa dingin mulai merambat di sekitar mereka. Mereka sampai di sebuah area terbuka yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Di tengah area itu, ada lingkaran batu yang berbeda dari yang sebelumnya mereka temukan. Lingkaran ini lebih besar dengan simbol-simbol aneh yang terpahat di batu-batu sekelilingnya. Di tengah lingkaran, ada sebuah patung batu besar yang menyerupai sosok manusia, tetapi dengan wajah yang terdistorsi dan mata yang berlubang. Matsuri tampak khawatir. "Ini lebih buruk dari yang kita duga," katanya. "Patung itu adalah simbol dari entitas gelap. Jika ritual ini berhasil, entitas itu bisa masuk ke dunia kita dan membawa kehancuran." Yuni merasakan ketakutan, tetapi dia tahu bahwa mereka harus menghentikan ritual ini. Mereka mulai memeriksa lingkaran batu, mencoba menemukan cara untuk menghentikan energi yang mengalir ke patung itu. Namun, suara bisikan semakin keras, dan angin mulai berputar di sekitar mereka. Seolah-olah hutan itu sendiri marah dengan kehadiran mereka. Tiba-tiba, sosok-sosok muncul dari balik pohon, mengenakan jubah hitam dan membawa tongkat dengan simbol yang sama dengan yang ada di patung. Mereka adalah para pengikut Pak Usman yang mencoba melanjutkan ritual yang terputus sebelumnya. Para pengikut itu mengelilingi Yuni dan Matsuri, mengucapkan mantra dengan suara yang rendah dan menyeramkan. Matsuri mengambil obor dan mengarahkan cahaya ke arah para pengikut, mencoba mengusir mereka dengan cahaya terang. Namun, para pengikut tidak mundur. Mereka tampak tak kenal takut dan terus maju, mengucapkan mantra yang semakin intens. Yuni tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu sebelum ritual mencapai puncaknya. Dengan cepat, Yuni dan Matsuri memutuskan untuk fokus pada patung batu di tengah lingkaran. Mereka tahu bahwa jika patung itu hancur, energi gelap akan terputus dan ritual tidak akan berhasil. Namun, para pengikut itu menjaga patung dengan ketat, tidak membiarkan siapapun mendekatinya. Yuni memikirkan cara untuk mengalihkan perhatian para pengikut. Dia mengambil obor dan melemparkannya ke arah pohon terdekat, menciptakan kobaran api yang besar. Para pengikut terkejut dan berbalik, mencoba memadamkan api sebelum menyebar. Matsuri memanfaatkan kesempatan ini untuk bergerak ke tengah lingkaran, berusaha menghancurkan patung batu. Namun, patung itu sangat kuat, dan usaha Matsuri tidak cukup untuk menghancurkannya. Yuni segera bergabung, menggunakan jimat perlindungan untuk memfokuskan energi positif ke arah patung. Para pengikut melihat tindakan mereka dan mulai mengucapkan mantra dengan lebih keras, mencoba menghentikan usaha Yuni dan Matsuri. Suasana menjadi semakin mencekam dengan apa yang menyebar di sekitar hutan dan angin yang berputar dengan cepat. Namun, Yuni dan Matsuri tidak menyerah. Mereka terus berusaha menghancurkan patung, tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan entitas gelap masuk ke dunia mereka. Akhirnya, dengan kekuatan gabungan, mereka berhasil memecahkan patung batu, menciptakan suara retakan yang keras. Saat patung hancur, cahaya terang muncul dari dalamnya, meledak ke seluruh area. Para pengikut terlempar ke belakang oleh ledakan itu, dan ritual terhenti seketika. Yuni dan Matsuri terjatuh ke tanah,
merasakan energi yang perlahan menghilang. Para pengikut melarikan diri. Mengetahui bahwa rencana mereka telah digagalkan, hutan mulai kembali tenang, dan suara bisikan serta angin yang berputar mulai memudar. Setelah semuanya tenang, Yuni dan Matsuri berdiri, dan melihat hasil dari tindakan mereka. Lingkaran batu tidak lagi memiliki kekuatan, dan entitas gelap telah dikalahkan. Bisa selamat dari ancaman yang lebih besar, dan sekali lagi, Yuni dan Matsuri menjadi pahlawan yang melindungi desa dari kegelapan. Namun, Yuni tahu bahwa ancaman seperti ini tidak pernah benar-benar hilang. Kekuatan gelap selalu mencari cara untuk masuk ke dunia mereka, dan dia serta Matsuri harus selalu siap untuk menghadapi apapun yang datang. Meskipun begitu, mereka juga tahu bahwa selama mereka memiliki keberanian dan keyakinan, mereka bisa mengatasi segala ancaman dan melindungi desa dari bahaya. Desa kembali damai setelah pertempuran di hutan kapur. Namun Yuni tahu bahwa kegelapan tidak pernah benar-benar hilang. Sebagian besar para pengikut Pak Usman telah ditangkap dan dihukum oleh para tetua desa. Tetapi Yuni masih merasa bahwa ada bahaya yang belum sepenuhnya hilang. Kekuatan gelap memiliki cara untuk bertahan, bahkan saat tampaknya sudah dihancurkan. Setelah kejadian itu, Matsuri merasa perlu memperkuat perlindungan di desa. Dia mengajak Yuni untuk membantunya memasang jimat dan membuat ramuan yang dapat mencegah kekuatan jahat mendekati desa. Bersama-sama, mereka berkeliling desa, memastikan bahwa setiap sudut terlindungi dan setiap jalan masuk dijaga dengan perlindungan gaib. Pada suatu malam, saat Yuni sedang membantu Matsuri membuat ramuan, mereka mendengar suara aneh di luar rumah. Suara itu seperti tawa pelan, diikuti oleh gemerisik daun. Yuni merasa ketakutan, mengingat suara serupa yang pernah ia dengar saat pertama kali bertemu kuntilanak. Matsuri segera memeriksa jimat perlindungan di sekitar rumahnya, memastikan bahwa tidak ada yang rusak atau hilang. Namun, semuanya tampak normal. Suara tawa itu berlanjut, semakin dekat, seolah-olah ada seseorang yang bersembunyi di balik bayangan. Yuni memutuskan untuk keluar dan melihat apa yang terjadi. Dia membawa obor dan jimat perlindungan, bersiap menghadapi apapun yang mungkin muncul. Saat dia keluar, dia melihat sosok bayangan yang melintas cepat di antara pepohonan. Bayangan itu bergerak cepat dan tampak tidak wajar, seperti sesuatu yang tidak sepenuhnya dari dunia ini. Matsuri mengikuti Yuni, memastikan bahwa mereka tetap bersama. Mereka mencoba mendekati bayangan itu, tetapi setiap kali mereka mendekat, bayangan itu menghilang dan muncul di tempat lain, seolah-olah bayangan itu sedang mempermainkan mereka, mencoba menarik mereka lebih dalam ke hutan kapur. Yuni merasakan ketegangan di udara, mengetahui bahwa ini bukan ancaman biasa. Dia ingat cerita Matsuri tentang roh yang tidak tenang dan entitas yang mampu memanipulasi bayangan. Dia tahu bahwa mereka harus berhati-hati dan tidak terjebak dalam perangkap yang mungkin dipasang oleh bayangan itu. Ketika mereka semakin dalam ke hutan, suara tawa itu menjadi lebih keras, disertai oleh bisikan-bisikan yang sulit dipahami. Yuni merasa seperti ada sesuatu yang berusaha berbicara dengannya, mencoba mengirimkan pesan yang tersembunyi. Dia berusaha tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh bisikan itu. Akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat terbuka di hutan, di mana mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada lingkaran batu lain, tetapi kali ini lebih besar dan lebih kompleks dari sebelumnya. Di tengah lingkaran, ada sebuah altar batu dengan simbol yang tidak dikenal. Bercahaya samar di tengah kegelapan. Matsuri tampak terkejut. Ini bukan ritual biasa, katanya dengan suara pelan. Ini adalah sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia kita. Yuni merasakan ketakutan yang semakin besar. Dia tahu bahwa mereka harus menghentikan ini sebelum terlambat. Namun, saat mereka mencoba mendekati lingkaran batu, bayangan itu muncul lagi, kali ini lebih jelas dan lebih mengancam. Bayangan itu tampak seperti sosok manusia dengan bentuk yang terdistorsi. Matanya bersinar merah di tengah kegelapan. Matsuri segera mengambil obor dan mengarahkan cahaya ke arah bayangan, mencoba mengusirnya. Namun, bayangan itu tidak mundur, ia justru semakin dekat, seolah-olah tidak terpengaruh oleh cahaya. Suara tawa mengerikan kembali terdengar, semakin keras dan semakin menakutkan.
Yuni tahu bahwa mereka harus mengambil tindakan drastis. Dia mengambil ramuan khusus yang diberikan oleh Matsuri, yang dikatakan bisa mengusir roh jahat. Dia melemparkannya ke arah lingkaran batu, menciptakan ledakan cahaya yang kuat. Bayangan itu tampak terkejut oleh cahaya tersebut, tetapi tidak benar-benar hancur. Matsuri mulai mengucapkan mantra, mencoba mengatasi kekuatan gelap yang melindungi lingkaran batu. Yuni ikut serta, memegang jimat perlindungan dan fokus pada cahaya yang mereka ciptakan bersama. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak berhasil menghancurkan lingkaran ini, entitas gelap bisa kembali dan menghancurkan desa. Suasana menjadi semakin mencekam dengan angin yang berputar dan suara tawa yang mengerikan mengisi udara. Namun Yuni dan Matsuri tidak menyerah. Mereka terus melawan, memastikan bahwa kegelapan tidak akan menang. Dengan usaha gabungan mereka akhirnya berhasil memecahkan lingkaran batu dan menghancurkan altar di tengahnya. Cahaya terang muncul dari reruntuhan, dan bayangan itu menghilang dengan suara gemuruh yang menggetarkan hutan. Yuni dan Matsuri terjatuh ke tanah, kelelahan setelah perjuangan mereka. Namun, mereka tahu bahwa mereka telah berhasil menghentikan ancaman yang lebih besar. Desa kembali aman, dan entitas gelap tidak lagi bisa masuk ke dunia mereka. Namun, Yuni tahu bahwa perjuangan belum berakhir. Selalu ada kemungkinan bahwa ancaman lain akan muncul, dan dia harus tetap waspada. Bersama Matsuri, dia bertekad untuk melindungi desanya dari segala ancaman, tidak peduli seberapa besar bahaya yang mungkin datang. Meskipun malam di hutan kapur telah berlalu, cerita tentang keberanian dan kekuatan akan terus hidup, menginspirasi penduduk desa untuk tetap kuat dan bersatu melawan segala ancaman.